Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan berbagi sedikit tips Sobat Kicau Mania. Kemarin ada juga teman kita yang menanyakan bagaimana triknya ketika kita panen usia 35 hari bahkan sampai usia 2 bulan. Nah, kebetulan Sobat Kicau Mania di kandang kami sudah ada stok yang kita simpan. Itu pesanan dari bulan puasa kemarin, sesuai yang kita janjikan kemarin. Panennya setelah lebaran ya, setelah lebaran selesai di sekitar tanggal 8, 9, 10. Nah, itu kita panen. Nah, Sobat Kicau Mania, di video ini harap simak baik-baik ya bagaimana trik kita panen agar mereka ini cepat adaptasi. Dan sekaligus di sini kita informasikan daftar harganya ya. Anakan murai batu trotol jantan usia 1 bulan, 2 bulan bahkan 2 bulan up. Itu di harga 1.800.000, 2 juta dan 2.500.000 dari turunan Trah Prestasi. Nah, Sobat Kicau Mania, mari simak video ini, tonton sampai habis. Nah, yang pertama-tama kita siapkan keramba mandi Sobat Kicau Mania ya. Kita menyebutnya tempat mandi keramba. Nah, di sini kita masukkan anakan murai batu yang kita panen. Minimal daya tampungnya sekitar 8 atau 10 ya. Nanti tangkringannya kalian berikan 2 ya. 2 tempat. Nah, kalau kita pakai 1 tangkringan saja Sobat Kicau Mania, karena ini posisinya masih aman ya untuk mereka nangkring. Ini posisi 6 ekor. Nah, kita panen hari ini 6 ekor dan ini kita jelaskan. Ini adalah pesanan pelanggan yang sabar menunggu di bulan puasa. Sudah transfer full, ada juga yang sudah transfer 80%. Nah, ini trotolan untuk tuannya yang di Lampung, dalam kota Bengkulu, dan juga daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Selatan. Nah, jadi inilah stoknya Sobat Kicau Mania. Apabila kalian merasa sudah transfer ya pesanan kalian lolo indukan, nah inilah stoknya. Lolo indukan ini kita ambil panen 2 bulan. Nah, itu di harga 2 juta sampai 2.500.000. Nah, sebenarnya untuk stok di dalam rumah ini sudah habis Sobat Kicau Mania. Jadi kita tinggal perawatan, tinggal dijemput, tinggal pengiriman ya kan. Tinggal dibungkus oleh pelanggan. Nah, kebanyakan juga dalam kota langsung datang ke sini ya, karena mereka sudah memesan jauh-jauh hari dari 1 bulan yang lalu, bahkan ada yang dari 2 bulan yang lalu sudah transfer penuh, ada juga yang sudah transfer 80%. Nah, mereka inden sabar Sobat Kicau Mania untuk trotol Trah kualitas, Trah juara. Itu memang rata-rata antri Sobat Kicau Mania karena pesanan banyak ya, yang booking banyak, yang transfer juga sudah banyak. Nah, jadi kita tampung, kita seleksi dulu. Apabila sudah transfer 80%, rata-rata mereka datang dulu yang ke sini kalau untuk dalam kota dan sekitarnya ya. Nah, itu mereka datang, kemudian mereka mengecek ke kandang, stoknya ada ya, mereka transfer ya. Baik cindilan yang baru menetas atau turun glodok maupun trotolan yang masih dalam kandang belum ngepur, waktu itu usianya hampir 1 bulan. Nah, itu rata-rata sudah ditransfer 80%, lalu kami catat secara langsung. Nah, kami berikan nanti notanya setelah penjemputan. Itu untuk area dalam kota yang ke sini. Nah, kemudian langsung masuk ke pokok pembahasan Sobat Kicau Mania ya, bagaimana triknya. Trik kedua adalah setelah kita mandikan, kita tutup dengan kerodong. Kita tutup selama 10 menit saja Sobat Kicau Mania. Ini gunanya untuk penenangan agar mereka ini bisa mandi sendiri sebelum kita masukkan ke sangkar petak. Nah, inilah trik yang keduanya, agar mereka ini cepat adaptasi dan tidak terlalu liar. Nah, kondisi di dalam kerodong kita bisa cek ya, di dalam keramba seperti ini bentuknya setelah kita kerodong. Jadi mereka sedikit tenang. Jadi perlu sekali agar mereka ini jangan sampai stres ya. Perlu sekali kita pertimbangkan Sobat Kicau Mania, ketika panen jangan langsung tangkap, jangan langsung masukkan ke sangkar petak. Langsung kita berikan kroto, adukan kroto, langsung kita ajari ngepur. Tidak seperti itu. Karena prosesnya ini banyak Sobat Kicau Mania di lolo indukan ya. Yang pertama sekali kita hindari jangan sampai trotolan ini stres. Kalau trotolan ini stres, dia akan selalu berbunyi memanggil indukannya, bahkan dia lupa makan. Akibatnya dia sedikit lemas, posisi badannya itu nanti sedikit gemeteran. Nah, itu kalau kita sering pengalaman seperti itu kita melihat, maka dari itu kita punya trik sendiri.
Nah, langsung masuk ke trik yang ketiga Sobat Kicau Mania. Setelah mereka ini kita diamkan selama 10 menit ya di dalam keramba, kita bungkus pakai kerodong tadi kan. Nah, itu langsung kita bisa masukkan ke sangkar petak, boleh disatukan saja Sobat Kicau Mania. Nah, setelah masuk di sangkar petak, kita letakkan di depan pintu atau di dekat teras. Nah, trik yang ketiga ini sedikit ekstrim Sobat Kicau Mania. Kenapa kita bilang sedikit ekstrim? Karena lolo indukan ini otomatis kan mereka liar ya kan. Tidak ada perubahan ketika kita itu panen dari waktu 1 hari sampai 2 hari, 3 hari, mereka tetap liar. Kita wajib meletakkannya di dekat pintu agar dia ini melihat keberadaan manusia. Kemudian langsung kita jemur ya di pagi hari, itu mulai jam 8 pagi sampai jam 9 atau 9.30 kita jemur. Nah, kalau mereka sudah mangap ya kita tarik masuk ke dalam lagi Sobat Kicau Mania. Enggak perlu dikerodong, itu trik kita. Nah, kalau berada di dalam rumah kita enggak perlu kerodong Sobat Kicau Mania, karena mereka ini masih sangat liar. Otomatis mereka ini kalau dikerodong mereka tambah liar, apalagi kita letakkan di dalam rumah. Nah, sebaiknya kalau di dalam rumah ya ruangnya itu cukup udara, sirkulasi udaranya juga lancar, itu memang tidak kita kerodong Sobat Kicau Mania. Kita pisah-pisahkan per kandang. Nah, kalau mereka ini baru panen ya kita satukan seperti di hadapan kita ini ya. Kita satukan saja 6 ekor ini agar mereka ini bisa makan bersama-sama. Kalau mereka melihat temannya makan, maka yang satunya juga ikut makan. Jadi mereka bisa makan bersama-sama. Nah, terus untuk di malam hari tentu saja kita kerodong karena cuaca di malam hari itu berbeda. Kadang-kadang cuacanya dingin ya, kadang-kadang hujan. Nah, maka dari itu trotol lolo indukan baik yang sesudah panen atau baru dipanen Sobat Kicau Mania, itu untuk di malam hari saja kita pengkerodongan. Sedangkan untuk pola makan dari pagi, siang, sore sampai ke malam hari itu kita readykan stok ya, biar aman itu stoklah kroto segar. Kita aduk dengan por leopard halus dan juga pur kasar, pur gold coin yang berwarna hijau itu boleh kita aduk bersama-sama. Nah, biasanya antisipasinya Sobat Kicau Mania agar mereka ini tidak kelaparan di pagi hari, itu subuh-subuh kita sudah bangun, kita langsung berikan kroto yang sudah kita aduk dengan pur. Nah, itulah triknya Sobat Kicau Mania. Nah, di hadapan kita ini adalah trotol jantan yang 2 ekor di sebelah pojok ini, itu harganya berbeda Sobat Kicau Mania. Ada yang 2 juta, ada yang 2.500.000. Kenapa berbeda? Karena mereka ini punya spek yang berbeda juga dari indukannya. Jadi mereka ini kita satukan kemarin waktu panen usia 35 hari ya, kita terpikir untuk meletakkan mereka di kandang yang kosong, kandang besar. Jadi kita satukan trotol ini. Jadi mereka ini beda indukan, tentu saja beda terap, beda kualitas. Nah, untuk yang di posisi pojok ini, paling pojok itu harga 2 juta. Nah, sedangkan yang di tengah ini 2.500.000 karena usianya pun sedikit berbeda. Usianya berjarak antara 1 sampai 2 minggu. Nah, inilah stok untuk trotol lolo indukan khusus pesanan pelanggan di usia 2 bulan kita panen. Nah, awalnya kita panen pertama itu pencabutan dari kandang masing-masing itu usia 35 ya, 35 hari. Setelah itu kita gabungkan, kita masukkan ke kandang kosong, kita satukan sampai 60 hari. Artinya setelah lebaran masih bisa kita tampung di dalam satu kandang itu. Kemudian kita panen setelah lebaran. Nah, setelah lebaran ini menunggu lagi proses 1 minggu untuk prosesnya mantap ngepur sambil pelanggan ke sini. Karena pelanggan rata-rata mudik ya. Nanti mereka akan jemput ke sini. Nah, itulah yang membuatnya mahal. Trotol lolo induk ini bukan suap tangan dan juga mereka ini makan full app, ekstra puding, kroto dan jangkrik. Nah, lanjut trik yang selanjutnya, trik yang terakhir setelah kita panen. Nah, itu kita harus penjemuran Sobat Kicau Mania. Penjemuran itu kita memakan waktu 15 menit. Paling lama 15 menit. Kalau 30 menit terlalu panas dan mereka ini cepat dehidrasi. Kalau mereka dehidrasi otomatis kebanyakan minum, kemudian di kandang itu gerabakan ya, sehingga kurang makan. Nah, penjemuran itu minimal sekali 5 menit, 8 menit sampai 10 menit. Nah, kalau kita biasakan 10 menit sampai 15 menit. Habis itu kita masukkan saja siang hari itu ke dalam rumah. Tentu saja rumah itu ruangnya daya tampung udaranya banyak Sobat Kicau Mania. Artinya di ruang tengah ya, bukan di dekat dapur, bukan di dekat ruang TV. Nah, artinya ruangan itu benar-benar tenang, yaitu di ruang tengah ya, ruangan yang banyak angin, sirkulasi udaranya masuk dengan lancar. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.